bersama tahun PDW untuk mendownload dan menginstal aplikasi yang sudah disediakan. Kemudian kendala yang sering terjadi adalah seperti ini. Kalau seperti ini berarti SED tidak bisa diakses karena masih ada atau Bapak Ibu masih membuka browser yang lain. Ini ketika pasalnya Bapak Ibu masih membuka Google atau masih membuka Mozilla dan lain sebagainya. Atau Zoom misalnya sekarang Bapak Ibu melaksanakan Zoom, kemudian mau memulai konfigurasi aplikasi, itu akan muncul tanda seperti ini yang menandakan bahwa Bapak Ibu masih ada aplikasi yang sedang berjalan. Nah, solusinya yaitu silakan ditutup dulu aplikasi yang sedang berjalan, kemudian lakukan jalankan kembali file konfigurasinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga yang muncul seperti ini. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu hanya mengklik file nomor 1. Jadi yang dibuka adalah file SMI-nya, tidak membuka file konfigurasinya. Jadi terlebih dahulu ditutup file SMI-nya, kemudian di bagian bawah itu ada icon yang berbentuk monitor, power off. Nanti Bapak Ibu silakan tutup keluar, kemudian silakan diklik file yang kedua yaitu file konfigurasi yang mulai berbentuk. Kemudian Bapak Ibu, nah kalau ini sering terjadi biasanya pada saat Bapak Ibu sudah ujian, itu terkadang terjadi kendala seperti ini. Kalau terjadi kendala seperti ini berarti koneksi Bapak Ibu di sana tidak stabil dan sedang adanya pemutusan koneksi. Kemudian untuk solusinya Bapak Ibu silakan tutup aplikasi ujian, dan cek kembali koneksi internet Bapak Ibu, kemudian silakan masuk kembali melalui file konfigurasi mulai PDW. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalnya muncul kondisi seperti ini yang pada bagian setelah ini muncul notifikasi seperti itu, yang menandakan bahwa laptop Bapak Ibu tidak support dengan aplikasi tersebutnya. Jadi silakan kalau mungkin seperti ini silakan bisa mencari atau meminjam laptop agar SMI-nya bisa laptop yang sesuai dengan spesifikasi minimal yang tadi telah disampaikan di awal. Kemudian jika terjadi kendala seperti pada nomor 7, Bapak Ibu, file aplikasi ujian Bapak Ibu itu belum terunduh sempurna. Misalnya Bapak Ibu pada saat mendownload aplikasinya itu jaringan bermasalah dan lain sebagainya, sehingga proses yang tidak sempurna, Bapak Ibu cukup melakukan proses instalasi ulang terhadap file STD dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, terkadang jika kita mengklik file konfigurasi itu munculnya seperti ini. Jadi misalnya kita buka file konfigurasinya, malah muncul file Word atau file yang lain dalam bentuk yang lain, kemudian muncul tulisan seperti ini yang ada di gambar ini, itu berarti setting default atau setting aplikasi Bapak Ibu itu tidak otomatis ke aplikasi STD atau tidak terpilih dengan STD. Jadi silakan Bapak Ibu kita pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu sudah menginstal file yang pertama, kemudian Bapak Ibu silakan klik file kedua ke kanan, kemudian akan muncul opening dan ini yang milik
pada aplikasi. Kemudian silakan dari channel aplikasinya. Nanti ini saya akan share atau ini juga sudah tersedia di panduan Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah sesuai dengan dari panduan. Setelah itu nanti sampai kepada Bapak Ibu tentang aplikasi cek satu dosen, kemudian silakan berikutnya. Untuk penggunaan aplikasinya Bapak sekalian, pada saat hari H kami jadi seperti ini. Kalau ini mungkin masih tampilan lama, nanti akan berbeda dengan tampilan ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pada saat uji coba sistem dan itu hari satu dari pelaksanaan UTM. Kemudian nanti untuk login Bapak Ibu silahkan masukkan nomor daftar ujian. Jadi kartu formulir UTM di bagian atas itu ada nomor daftar ujian dan ada kode validasi. Nanti silahkan dimasukkan. Kemudian juga nanti akan ada kode masuk yang diberikan oleh pengawas setelah proses verifikasi dan Ibu atas ini peserta ujian ini dilihat kepada Bapak Ibu itu sudah siap. Jadi tadi seperti yang saya katakan tadi di awal sebelum Bapak Ibu masuk ke aplikasi atau pengerjaan ujian ada proses verifikasi terlebih dahulu oleh pengawas memastikan posisi Bapak Ibu sudah sesuai dengan standar, kemudian memastikan Bapak identitas Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu betul-betul adalah orang yang sama, bukan menggunakan CP atau lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu pengawas akan memastikan dahulu segala kesesuaian identitas karena bisa dipastikan bahwa betul yang ujian. Kalau sudah siap, nanti pengawas akan membagikan masuk nanti Bapak Ibu ikut ke aplikasi. Terkadang terjadi gagal waktu seperti ini Bapak Ibu ini sering sekali terjadi, karena mungkin ya kita terlalu dikit dan lain sebagainya sehingga salah melakukan pembahasan ujian dan salah melakukan validasi. Jadi silakan tetap betul-betul tenang dan betul-betul hati. Jika misalnya ternyata bisa masuk ke dalam sekalian, segera menghubungi pengawas Bapak Ibu sekalian karena Bapak Ibu dengan pengawas itu biasanya Bapak mengganggu, jadi nanti bisa berbicara maka silakan langsung sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas dan nanti bisa katakan dan lain sebagainya agar proses pengawas bisa terhubung kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ketika di awal aplikasi nanti Bapak Ibu muncul fakta integritas seperti ini. Pastikan Bapak Ibu yang di bawah sini ada tanda centang seperti ini. Saya menyetujui fakta integritas ini, pastikan sudah mengklik karena jika ini tidak disetujui kemudian diberi proses itu Bapak Ibu akan terkena aplikasi dan biasanya untuk masuk kembali agak susah Bapak Ibu karena Bapak Ibu terdeteksi masuk menggunakan dua perangkat sehingga harus menghubungi pengawas dulu untuk melakukan proses reaktivasi akun Bapak Ibu sehingga memakan waktu yang relatif lama. Kemudian untuk lebih pengerjaan soalnya seperti ini dan memberi penilaian. Tampilan aplikasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada bagian atas ada aplikasi Bapak Ibu,
pastikan ketika Bapak Ibu masuk betul-betul tertulis di garis ini Bapak Ibu, tidak tertulis yang lain. Kemudian pastikan waktu usianya sudah 180 ketika Bapak Ibu mulai waktu ujian. Kemudian ada soal redaksi jawaban, kemudian ada identitas peserta, kemudian ada tugas soal. Nah, untuk tugas soal sendiri Bapak Ibu sekalian, ada kode-kode warna. Kode-kode warna ini menunjukkan status soal yang telah dikerjakan. Nah, nanti Bapak Ibu di soal itu setelah Bapak Ibu pilih opsi jawaban, di situ ada dua, ada ragu-ragu, ada simpan. Kalau Bapak Ibu sudah betul-betul yakin dengan jawaban Bapak Ibu, silakan diklik simpan. Kalau masih ragu-ragu, silakan diklik ragu-ragu. Nah, ragu-ragu dan simpan ini Bapak Ibu hanya untuk menandai jika nanti Bapak Ibu misalnya masih butuh waktu dan ingin kembali ke soal tersebut, Bapak Ibu bisa relatif lebih mudah. Tapi kalau semisal Bapak Ibu waktunya sudah habis dan tidak punya kesempatan untuk kembali ke soal tersebut, maka otomatis jawaban tersebut juga akan tersimpan. Jadi walaupun sifatnya ragu-ragu, tetap tersimpan jika waktunya sudah habis. Jadi dipastikan memilih simpan, atau memang kalau masih ragu-ragu silakan pilih ragu-ragu, karena soal yang ada di samping kanan Bapak Ibu, jika warna biru berarti jawaban tersebut sudah Bapak Ibu simpan dengan yakin, dan ini berarti masih ragu-ragu. Dan untuk warna putih berarti Bapak Ibu belum menjawab soal tersebut. Kemudian waktu Bapak Ibu tadi waktunya akan masih menunggu. Jika sudah menyelesaikan soal, namun waktu Bapak Ibu belum habis, silahkan menunggu waktu mundur habis dan menunggu arahan dari pengawas. Nah, nanti ini kita akan coba Bapak Ibu di tryout, walaupun misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan soal dan masih memiliki banyak waktu, itu tidak otomatis langsung keluar Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu harus menunggu sampai waktunya betul-betul habis. Ini untuk melatih Bapak Ibu pada kondisi itu yang sebenarnya. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu mengakhiri sesi ujian dan akan mendapatkan kuesioner dari pengawas. Silakan nanti diisi dengan sebetul-betulnya kuesioner tersebut, karena kuesioner tersebut pertama tidak mempengaruhi penilaian IP, tetapi kuesioner tersebut memberikan gambaran atau memberikan masukan dari Bapak Ibu, termasuk misalnya Bapak Ibu merasa soal tersebut tidak ada yang tidak sesuai dengan diskusi dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu bisa sampaikan di kuesioner tersebut, ada menjadi bahan evaluasi oleh panitia nasional. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk aplikasi dari UPE. Nanti jelas kita juga akan melihat dari aplikasi yang akan digunakan untuk UKM PPP. Ya, aplikasi yang akan digunakan pada saat itu nanti kami akan share video Bapak Ibu sekalian, video pengawas atau video yang virtual. Kami sudah menyiapkan aplikasi tersebut di
aplikasi tersebut sudah kita sudah kita download di Google Drive. Nanti upload di Google Drive nanti akan kami share kepada Bapak-Ibu sekalian. Jadi langkahnya sama Bapak Ibu. Yang paling pertama Bapak Ibu menyiapkan SEB terlebih dahulu. Jadi SEB yang digunakan sama, silakan nanti menggunakan SEB-nya dulu, kemudian tinggal memasukkan atau memulai dengan file konfigurasi khusus untuk UP. Jadi kita akan menyiapkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi file konfigurasi UP ada tulisan di luar mulai UPPG, untuk membedakan Bapak Ibu ada tulisan TO UPPG. Nah, ini adalah konfigurasi untuk aplikasi Railon. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan konfigurasi, sudah akan masuk ke mengisi password. Passwordnya itu adalah TO UPPG dengan huruf kecil semua. Kalau tadi yang awal adalah UPPG, kalau ini passwordnya itu TO UPPG. Kita buat sekarang ini setelah kita biasa. Setelah Bapak masukkan kita passwordnya, nanti akan masuk aplikasi. Nanti kita akan dengan SEB. Nah, untuk masuk Bapak-Ibu sekalian, masuk silahkan masukkan username dan password. Username-nya itu adalah nomor peserta PPG atau mencoba untuk Bapak Ibu di Malaysia, dan nomor akun siaga untuk Bapak Ibu dari PAI. Jadi sama dengan ketika Bapak Ibu untuk passwordnya kita buat setiap profile dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah masuk Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada identitas Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini ada jadwal Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan memberikan uji coba Bapak Ibu sekalian. Jadi uji coba nanti silakan janjian dengan pengawas. Pastikan Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di grup tryout-nya. Pastikan sudah bergabung. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan uji coba. Uji coba akan kami share mulai malam ini sampai dengan besok pagi sebelum jam 1. Sehingga Bapak Ibu ketika mencoba melakukan konfigurasi bisa mencoba untuk melihat tampilan aplikasi seperti apa. Kalau sudah sampai di sini silakan klik untuk memulai. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, yang agak sedikit berbeda tapi yang sama dengan UP identitas ataupun Bapak Ibu. Nanti di sini pada bagian ini tetap pertanyaannya, kemudian jawabannya. Di sini juga ada kalau kita simpan
dan ragu-ragu di sini juga ada unsur yang mengajukan dan juga ragu-ragu. Jadi misalnya Bapak Ibu pilih satu, itu masih ragu-ragu silakan pilih ragu-ragu, tapi beri oke lanjut. Kalau misalnya sudah pas, silakan pilih oke lanjut. Ini nomor 2 berarti tadi saya tidak mengisi nomor 2, kembali ke nomor 2, kemudian filternya dan klik oke dan lanjut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, nanti sampai waktu tryout betul-betul habis. Kalau misalnya Bapak Ibu untuk uji coba, kalau misalnya sudah dirasa cukup, waktunya belum habis, nanti silakan klik oke, kemudian nanti silakan klik selesai untuk mengakhiri coba. Tetapi kalau untuk materialnya nanti kami berharap tetap sesuai dengan waktu yang ada, sehingga kita bisa mengukur kemampuan kita dalam mengerjakan soal. Oke, jika sudah selesai, jika muncul notifikasi seperti ini, silakan klik oke. Ini ada notifikasi Bapak Ibu, karena di soal masih ada ragu-ragu, itu Bapak Ibu diminta untuk mengklik jawaban yang dianggap sudah yakin. Jadi kalau misalnya ada ragu-ragu, itu tidak bisa selesai. Kalau untuk soal priority, tapi kalau priority karena tidak ada untuk selesainya, walaupun masih ada ragu-ragu, nanti Bapak Ibu akan diarahkan, atau kalau misalnya waktunya sudah habis, akan tersimpan dengan sendirinya. Ini juga aplikasi ini tidak akan berhenti kalau belum diselesaikan seluruh pertanyaan yang ada. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan share file konfigurasinya. Jadi kalau untuk file SLB-nya silahkan download di UKM PTG tadi, kita menggunakan yang sama. Kemudian setelah itu Bapak Ibu baru mendownload atau menginstal file konfigurasi dari Lucy dan Artisan. Kita sudah selesai Bapak Ibu. Ini ada peringatan berkali-kali. Bapak Ibu pastikan seluruh jawaban Bapak Ibu sudah simpan. Ini punya aplikasi kita, kalau tidak selesai akan ada tulisan terus itu Bapak Ibu sekalian untuk aplikasi yang akan digunakan pada besok, dan juga aplikasi yang akan digunakan pada saat itu. Semoga Bapak Ibu bisa menggunakan dan besok semua bisa mengikuti tryout sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian pada besok dan tryout pertama, walaupun tadi disampaikan mulai jam 1, jadi nanti mungkin ada beberapa dari pengawas yang mungkin 1 jam terlebih dahulu sebelum jam 1 mengetahui tadi dengan Bapak Ibu mengatur atau mengusulkan posisi dulu dan lain sebagainya di bandara dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan untuk jam pasti atau Zoom dan lain sebagainya, silahkan menunggu arahan dari pengawas yang ada di grup Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Saya sampaikan dengan Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Muhammad Anak SPD yang telah menjelaskan tentang pengenalan aplikasi uji pengetahuan maupun pengenalan aplikasi untuk komputer yang akan dibawa berlangsung melalui Bapak Ibu, baiklah tidak selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi
Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu sekiranya memiliki pertanyaan bisa melakukan raise hand, nanti saya akan menunjuk, kemudian bisa juga untuk menuliskan di chat Zoom ya Bapak Ibu. Sudah saya buka chat Zoom-nya untuk menuliskan raise hand. Untuk sesi yang pertama ini saya pilih 3 orang terlebih dahulu. Oke, dari silakan pertanyaannya diambil dulu. Silakan Pak Sujiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini saya mau bertanya terkait dengan sistem. Apakah ketika kita baik itu tryout besok ataupun UP besok itu jika terjadi kendala semisal tiba-tiba jaringan terputus, meskipun sebelumnya kita sudah pada prakteknya sudah memastikan bahwa jaringan yang kita gunakan itu sudah selalu bagus, namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang bisa saja terjadi karena waktunya, apalagi untuk tryout besok itu dimulai jam 1 itu musim penghujan, apalagi seperti tadi itu petir itu terlalu mengerikan. Jadi semisal di saat kita sedang mengerjakan ujian kemudian di tengah-tengah jaringan terputus, apakah kita masih bisa lanjut melanjutkan ujian lagi apa tidak gitu. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jawab ya untuk UP dulu ya Pak. Kalau untuk UP itu ada ketentuan tersendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu terlempar dari sistem itu diberikan waktu maksimal 15 menit untuk kembali dan menayangkan untuk kembali ke Zoom atau kalau terlempar ke Zoom, kalau misalnya keluar dari sistem itu asalkan tetap di Zoom dan tidak terputus komunikasinya dengan pengawas itu bisa 15 menit karena nanti misalnya ada kendala dan sebagainya bisa dikomunikasikan dengan pengawas, tapi tetap waktunya adalah 15 menit. Kalau misalnya terjadi kondisi yang betul-betul serius dan lain sebagainya, silakan disampaikan kepada ini soal saya tidak dengan jelas ya. Jelas. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti untuk UP ada kendala, Bapak Ibu harus keluar dari sistem dan lain sebagainya, terlempar dari Zoom, upayakan mengatasi masalah tersebut tidak lebih dari 15 menit. Kalau misalnya betul-betul pas pelanggan, kemudian itu ada tim dari panitia nasional yang nanti akan mengawasi jalannya pengawasan di LPK masing-masing. Jadi kalau misalnya TUK Bapak Ibu sekalian atau tempat ujian kompetensi Bapak Ibu sekalian adalah Wisma Surabaya, jadi nanti Bapak Ibu akan akan ada kemudian yang mengusulkan apel yang membersamai Bapak pengawas, nanti hal-hal yang sifatnya sangat
kapal dan lain sebagainya itu bisa dikonsultasikan dengan tim ilmiah sehingga nanti bisa dicari solusi atau jalan keluar yang tidak merugikan Bapak Ibu sekalian jika memang kendalanya adalah yang sifatnya susah untuk diantisipasi. Nah, kemudian kalau untuk tryout ini suara saya belum terdengar jelas ya. Satu dua tiga. Ya, suaranya sudah jelas, Bapak Ibu. Saya bikin ulangi. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ketika ada masalah UP, penyelesaiannya tidak lebih dari 15 menit. Kemudian ada kendala yang membuat kemampuan Bapak Ibu sekalian, silakan komunikasikan ke pengawas. Tapi kalau tidak terjadi tidak bisa diambil sama pengawas, nanti ada media yang akan membantu besok sama dengan saya sama 15 menit. Tapi itu bukan kalau memang apa namanya ada hal-hal yang itu nanti diberikan ke kebijakan masing-masing, apalagi kalau misalnya besok untuk pertama tryout mungkin karena untuk sebagainya. Jadi Bapak Ibu mungkin tergantung kebijakan dari pengawas mengenai masalah dari Bapak Ibu sekalian khusus untuk tryout. Tapi kalau itu tadi sudah ada standar dan semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Ini Bapak Sijinan supaya Bapak yang di pemerintahan itu bisa menjawab pertanyaan untuk pertanyaan kedua dari kelas itu dari Bapak Sijinan ini dapat mengalami kembali Bapak Sijinan dari suara saya. Oke, terima kasih waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Pak Sahri berkaitan dengan exam proposer Pak. Ini mungkin pertanyaan saya hampir sama dengan yang ada di chat dari teman-teman. Yang pertama adalah di laptop saya itu sudah ada exam proposer waktu untuk ujian nasional ketika masih ada ujian nasional. Yang pertama. Yang kedua, untuk exam browser nanti ketika UP dengan Patriot atau apakah sama atau mungkin ada versi pembaruan? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung yang pertama terkait kendala dalam kalau untuk aplikasi STB, kalau misalnya aplikasinya dalam atau misalnya saja kecuali
tapi memang aplikasi kemarin adalah aplikasi yang sama yang digunakan pada saat itu. Jadi kalau tidak awal sekali ya itu tidak bisa, kemudian bisa dengan aplikasi yang baru. Kemudian untuk yang layout dan UP itu menggunakan SAP yang sama. Jadi pada cukup menginstal satu SAP, silakan langsung menginstal satu SAP. Kemudian nanti ada dua file konfigurasi. Yang pertama adalah file konfigurasi untuk layout dan file konfigurasi untuk UP. Kemudian sampai sekarang belum ada informasi apakah ada pembaharuan SEI atau tidak. Jadi silakan digunakan yang sudah tersedia di web atau di aplikasi UKMPP. Nanti jika misalnya ada pembaharuan aplikasi, nanti kami akan menyatakan kepada bapak sekalian untuk menyesuaikan. Tapi biasanya tidak ada aplikasi dalam waktu yang relatif dekat. Jadi sekarang aplikasi yang aplikasi itu bisa digunakan untuk layout. Seperti itu yang tadi Terima kasih Pak Sambo. Bapak Ibu sekalian jawab soal hampir semua pertanyaan sudah ada di section ya terkait dengan penulisan SPP dari akan banyak sesuai dengan sangat informasi terkait saya bahwa selama tidak ada informasi terkait dengan evaluasi kinerja, Bapak Ibu tidak perlu melewati pembukaan kembali untuk satu kali. Kemudian kalau bisa dari bahwa itu adalah file konfigurasi Bapak Ibu untuk silakan sudah bisa ukurannya dulu ada dulu ada Halo. belum Pak. Belum Pak. Diambil terlebih dahulu. Halo. Terdengar Bu? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Sati saya sudah banyak paham saya dengan aplikasi, cuma mungkin hanya sedikit yang saya tanyakan terkait ketentuan untuk laptopnya. Tadi kan hanya jelaskan untuk Windows gitu. Nah, itu jika seandainya apakah ada ketentuan untuk chipnya atau istilahnya apa itu istilahnya Core i3, Core i5 atau bagaimana, apakah ada ketentuannya harus minimal berapa? Itu saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin Pak Sari bisa sedikit menjelaskan karena ada beberapa pertanyaan juga terkait hal ini. Untuk laptop menurut sekalian, yang pertama itu sesuai dengan standar. Jadi standarnya yang pertama itu layarnya minimal 10 inci, kemudian untuk sistem operasinya untuk minimal Windows 8 dengan 3 GB, kalau bisa OS yang versi 10. Kalau misalnya tidak ini kriteria minimal ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di atas itu ya lebih bagus lagi. Kemudian kalau untuk yang
prosesor dan lain sebagainya itu tidak diatur. Yang penting sistem operasinya itu yang sudah sematan minimal tidak terjadi dalam dan namanya itu minimal dua ada untuk apa namanya dan itu Bapak kalau misalnya itu gimana ya Bapak jika misalnya level Bapak itu tidak bisa kalau misalnya kurang dari itu memang itu segera diselesaikan. Iya Pak, siap. Semoga apa yang disampaikan Pak Sarul bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk sesi jawab saya dari sesi saya sampai di sini tentang kalau misalnya memang ada yang ingin kembali, Bapak itu bisa menyampaikan di grup masing-masing kelasnya atau di grup koordinasi. Nanti bisa disampaikan kepada masing-masing kelas agar mereka bisa membantu untuk menjawab kira-kira keraguan dan hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu apabila kelas selesai dari terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber yang luar biasa. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Kemudian terima kasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh panitia kegiatan atas kerjasamanya yang luar biasa sehingga acara kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Bapak Ibu saya ingin mengucapkan selamat diskusi pada hari ini dengan panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala dilakukan maupun perbuatan sekaligus memohon izin. Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian ya. Semoga sehat semuanya.